Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab 7 tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Silahkan anak-anak simak video berikut ini. Dalam bab ini, indikator kompetensi 3.7 menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi, menyebutkan sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. 4.7 menyimpulkan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Apa pengertian Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5. 1. Nabi Nuh. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. 4. Nabi Isa. Dan yang terakhir 5. Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, fasbir kama sobara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lahum yalbasu illa sa'atam minar harun balaghun fa hal yuhlaku illal qaumul fasiqun, yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat. Pada siang hari, tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi yaitu sabar, ikhlas, ikhtiar, dan tawakal. Bentuk kesabaran Rasul Ulul Azmi. 1. Nabi Musa alaihissalam. Bentuk kesabarannya 1. Menghadapi dan mendakwai Fir'aun dan pengikutnya. 2. Memimpin kaumnya yang sangat pembangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Samiri, penyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Namun, Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. 2. Nabi Isa alaihissalam. Bentuk kesabarannya 1. Sabar sebagai seorang yang miskin. 2. Sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. 3. Sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kemudian Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah
terus-menerus mendakwai keluarganya, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Bahkan, istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kepatuhan dan kesabarannya serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namrud yang membunuh anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat yang menyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan, ia menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun, yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, yaitu paman Nabi Muhammad. Hikmah dari beriman kepada Rasul Ulul Azmi. A. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti bersifat adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah. B. Umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah. C. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. D. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Evaluasi bab ini. 1. Apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi? 2. Siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? 3. Mengapa disebut Rasul Ulul Azmi? 4. Jelaskan keteladanan yang dapat diambil dari para Rasul Ulul Azmi. 5. Sebutkan hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Tugas dikerjakan di dalam buku tugas ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Semoga bermanfaat ya. Dari bab ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keteladanan para Rasul Ulul Azmi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita harus memiliki sikap yang bersyukur kepada Allah, selalu tabah, ikhlas, menerima baik ujian maupun cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan kalian ya, dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Semoga wabah ini cepat berakhir. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.